Oh, iya, saya ikut ya, ikut. Ya, hari ini sidang pemeriksaan keterangan ahli dan saksi. Kita mengajukan sejumlah saksi, pertama Prof. Laica Marjuki, yang kedua Prof. Johermansyah Johan, ketiga Prof. Susi. Prof. Susi di reschedule, kemudian 3 saksi. Saksi pertama Profesor Dr. Zainal Mutakin, saksi kedua adalah Bapak Budi Janu, dan saksi ketiga adalah Bapak Sugeng dari Persagi. Tuh. Hari ini kita menyampaikan penguatan atau membuktikan dengan ahli. Ahli pertama Prof. Laica menerangkan keahliannya perihal tidak dilibatkannya DPD dengan konsekuensi dan akibat hukum yang disampaikan karena bertentangan dengan konstitusi. Karena keterlibatan atau ikut sertanya DPD dan memberikan pertimbangan dalam hal RUU kesehatan ini adalah punya dasar legitimasi pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga jika tidak ada dua hal tersebut, pertimbangan penjelasan ikut serta dalam pembahasan itu artinya ikut mulai dari awal sampai akhir sampai kepada pembahasan tingkat pertama itu terbukti tidak ada. Yang kedua, tidak ada pertimbangan, maka itu bertentangan dengan pasal 22D ayat 2. Dan itu kemudian diperkuat oleh Profesor Dr. Johermansyah Johan yang menegaskan bahwa dengan tidak dilibatkannya DPD RI itu adalah hal yang bertentangan dengan maksud daripada konstitusionalitas daripada otonomi daerah. Karena urusan kesehatan itu adalah urusan konkuren yang terkait dengan otonomi daerah dan jelas-jelas terkait secara normatif dalam undang-undang tentang pemerintah daerah maupun secara historis dalam pokok materi ruang lingkup kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari otonomi daerah dan memang konkret menjadi bagian tugas, kewenangan, dan urusan di daerah. Dan yang ketiga, saksi-saksi fakta kita menyampaikan bahwa pertama Prof. Zainal Mutakin itu adanya pemberhentian yang terkait dengan opini yang disampaikannya dan itu terbukti dari keterangan dan juga dari penjelasan dari pihak yang menyampaikan itu. Dan hemat kami itu adalah bukti adanya menghambat publik untuk menyampaikan pendapat terkait dengan RUU kesehatan dan itu berkaitan dengan penggunaan kewenangan atau kekuasaan yang menghambat Profesor Dr. Zainal Mutakin untuk berpendapat. Jadi adalah muskil kalau didengungkan disampaikan ada meaningful participation, pendapat yang partisipasi yang bermakna, tetapi di sisi lain adanya penghambatan atau pembungkaman yang terbukti dari keterangan yang disampaikan, testimoni dan bukti konkret yang diajukan oleh Profesor Dr. Zainal Mutakin. Saya menamsil ini seperti metafora, ya kalau sudah batal wudhu, buang angin, ya tentu ibadahnya tidak sah lagi. Dan kedua, dari kedua saksi dari Pak Budi, dari Persatuan Perhimpunan Tenaga Ahli Farmasi, dan juga Persagi membuktikan bahwa ada diundang, tetapi ya sekedar diundang, tidak mengetahui adanya diskusi, tidak ada tanya jawab, bahkan juga tidak ada, kalau pakai kualifikasi daripada meaningful participation, ya tidak ada hak untuk dipertimbangkan, itu tidak ada. Jadi right to be considered itu tidak ada. Jadi sama saja ya seperti rukun daripada meaningful participation itu kan 3, hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan untuk mendapatkan jawaban. Dan setidaknya 2 hal yang terakhir, yaitu dipertimbangkan dan diberikan tanggapan itu tidak ada. Kalau saya sih berpendapat bahwa kita mendalilkan di dalam permohonan bahwa hak untuk didengar pun tidak ada. Karena nggak ada sarananya, nggak ada instrumennya, nggak ada metodologinya, tidak difasilitasi, dan bahkan dari keterangan yang disampaikan oleh saksi fakta, sebagai fakta hukum di persidangan bahwa naskah akademis juga tidak diberikan, rancangan undang-undangnya juga tidak disampaikan, dan itu justru mendapatnya pada dalam tanda kutip dalam pasar informal
dari mekanisme formal pembuatan undang-undang yang mestinya difasilitasi. Karena partisipasi bermakna itu adalah berarti publik, apalagi pihak terdampak langsung, dalam ini adalah organisasi profesi, difasilitasi, diinstrumentasi, diberikan keleluasaan untuk didengar pendapatnya, diberikan pertimbangan. Jadi bukan cuma didengar, tapi diberikan pertimbangan, dan jika yes or not, atau diputuskan apa, diberikan pendapat. Jadi, ya tidak ada pemenuhan terhadap ketiga hal itu, ya sama dengan tidak ada meaningful participation. Jadi tidak ada meaningful participation, ya sebenarnya bukan hanya pelanggaran atau tidak adanya proses formil pembuatan undang-undang atau law making proses, tapi ini adalah sebuah persoalan serius terhadap pengabaian hak berpendapat, meaningful participation yang dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh putusan Mahkamah Konstitusi, dan dijamin bukan cuma hak berpendapat, tetapi ini bagian daripada check and balances dan hak untuk menjaga apa yang disebut dengan demokrasi konstitusional dan negara hukum demokratis yang dijamin pasal 1 ayat 2 Junto ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, tidak didengarnya pendapat, nihilnya meaningful participation yang merupakan kewajiban daripada pembuat undang-undang untuk memfasilitasinya. Karena pembuat undang-undang itu memiliki duty carrier untuk hal itu. Maka ini bukan cuma cacat formil, tidak dilengkapinya tata cara, tetapi ini adalah pelanggaran serius terhadap supremasi konstitusi. Dan oleh karena itu, ini bukan cuma administratif, tetapi pelanggaran serius terhadap konstitusi dan hak konstitusional kita untuk menjaga demokrasi konstitusional dan negara hukum demokratis. Saya kira itu rangkuman dari proses ini. Dan mudah-mudahan kita terus mengutarakan kebenaran ini. Oh ya, satu hal menarik yang juga menjadi fakta persidangan, saya ingin tegaskan, ini ada fakta persidangan bahwa sesuai dengan pengakuan dari pemerintah, dalam hal ini adalah Sekjen Kementerian Kesehatan, yang mewakili Menteri Kesehatan, yang mewakili Presiden sebagai penerima kuasa Presiden, mengakui secara jelas, didengar oleh Hakim MK, didengar oleh masyarakat Indonesia, mengaku benar tidak ada memberikan pertimbangan DPD, tidak ada meminta dan tidak adanya pertimbangan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang kesehatan. Dan karena itu, implikasinya adalah bertentangan dengan pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian. Pak, untuk tanggal 25 nanti kira-kira apa yang dipersiapkan? Ya, kita akan memperkuat lagi bahwa dua batu uji kita. Yang pertama adalah pasal 22D, yaitu tentang adanya legitimasi dari DPD untuk memberikan pertimbangan dan ikut dalam pembahasan. Jadi itu akan kita perdalam lagi. Dan kedua tentang meaningful participation yang juga menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh pembuat undang-undang. Dalam hal ini adalah pemerintah, dalam ini adalah DPR sebagai duty carrier daripada meaningful participation itu. Ya, terima kasih Pak Joni. Terima kasih. Ini ada lagi Pak Prof, ini silakan. Ya, Prof. Dr. Zainal Mutakin dan Pak. Jadi saya sampaikan kepada majelis hakim tentang fakta-fakta diberhentikannya saya. Saya seorang guru, seorang dosen, dan seorang dokter yang berpraktek di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Rumah sakit ini rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan langsung. Jadi saya menulis terkait persoalan kesehatan sudah sejak sebelum pandemi. Pada kaitannya dengan penyusunan undang RUU, saya banyak menulis tentang kekurangan RUU itu. Ya, terkait persoalan pendidikan dokter, terkait distribusi dokter spesialis, terkait surat izin praktek, semuanya saya tulis. Dan di situ pada suatu hari, tanggal 27 Maret, saya dipanggil direktur, disampaikan oleh Dirut bahwa Menteri tersinggung atas tulisan-tulisan saya. Sehingga kemudian ditindaklanjutin, ketersinggungan itu saya diminta untuk cooling down.
3 hari kemudian saya dipanggil mengikuti sidang komite etik rumah sakit. Komite etik ini tugasnya selalu terkait kalau saya melakukan kesalahan dalam penanganan pasien, ya. Tetapi kali ini komite etik menyidangkan saya terkait tulisan saya di media online dan media cetak, ya. Itu aneh sekali. Tapi di situ pun komite etik tidak menemukan apapun kesalahan saya karena saya sebagai dokter di Rumah Sakit Karyadi itu sejak 1995. Jadi 28 tahun, ya. Dan perjanjian kerja yang diperbarui setiap 3 tahun saya masih berlaku, yang terakhir itu sampai 15 Maret 2024 ini, ya. Setelah itu berikutnya lagi keesokannya saya dapat pemberitahuan, dapat surat pemberhentian saya, di mana direktur mengatakan ini adalah perintah dari atas. Beliau tidak bisa menolak karena rumah sakit ini adalah rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi tidak ada dasar apapun untuk memberhentikan saya kecuali seperti yang disampaikan sebelumnya karena tulisan-tulisan saya. Dan padahal tulisan itu adalah bentuk partisipasi aktif saya sebagai seorang warga negara, ya, dan itu bisa dilakukan lewat apapun. Solusi yang ditawarkan rumah sakit adalah saat itu saya diminta semua tulisan saya sebelum publikasi diminta untuk dilewatkan komite etik rumah sakit. Itu saya tolak karena saya sampaikan yang membatasi tulisan saya hanya satu. Kita semua punya hak yang sama, yaitu Undang-Undang ITE. Kalau memang saya salah, lakukan itu lewat undang-undang. Itu saya sampaikan begitu. Nah, dari jawaban saya ke komite etik seperti itu, akhirnya keesokan harinya saya diundang lagi oleh direktur untuk menerima surat pemberhentian. Nah, kenapa saya lakukan selalu lewat tulisan-tulisan di media cetak, media online? Dari Kementerian Kesehatan menyediakan, ada saluran resmi, dan bahkan ada edaran. Jadi di saat yang sama Kementerian Kesehatan melakukan katanya masukan, mencari masukan melalui berbagai fokus group discussion, tapi beredar surat edaran Dirjen Yankes yang isinya adalah meminta seluruh ASN Kementerian Kesehatan untuk berpartisipasi positif, disebutkan dalam positif, ya, terkait UU, dan hanya boleh memberikan pendapat lewat saluran resmi Kementerian Kesehatan. Bagian akhir dari surat edaran itu disampaikan bagi yang tidak patuh akan dilakukan pembinaan administratif. Ya, pengertiannya kita tahu mulai dari pemanggilan, surat peringatan, pemutasi dan sebagainya. Yang tertinggi adalah pemberhentian seperti yang saya alami. Jadi itu tadi, bahwa pemberhentian ini ya pembungkaman. Dan tadi di forum menanyakan, ada pertanyaan, kenapa kok saya ikut demo? Ada foto-foto saya di demo. Ya, saya belum sempat menjawab, ya, bahwa demo itu terjadi adalah setelah saya diberhentikan. Bahwa saya ikut demo kan dikatakan kalau saya nggak setuju dan sebagainya memberi partisipasi kok demo gitu loh. Ya, demo itu saya lakukan setelah saya diberhentikan. Jadi bukti-buktinya bahwa saya diberhentikan itu ada semuanya, surat edaran dirjen juga ada. Dan saya termasuk orang yang tidak patuh terhadap edaran itu. Terima kasih. Ya, tadi kami ditanya mengenai meaningful participation. Memang kami tadi sudah katakan bahwa dari kami dapat undangan 5 kali dari Kementerian Kesehatan, 1 kali dari dan ada portal yang harus diisi untuk mengajukan masukan. Kita sudah mengisi semuanya. Hanya memang setelah dari RUU menjadi undang-undang itu banyak masukan dari kami yang sudah dipakai. Artinya semestinya kan sebelum disahkan itu kita seluruh proyek diundang lagi. Ini loh masukan kalian, apakah ada yang belum masuk? Nah, baru nanti mungkin diberikan kesempatan lagi beri masukan. Nah, ini tidak. Begitu kita berkali-kali sudah memberikan masukan, setelah itu proses berhenti, tiba-tiba undang-undang itu disahkan. Sehingga kita tidak bisa apa-apa lagi. Padahal tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi dari PAVI, banyak sekali pasal-pasal yang merugikan profesi. Itu aja dari Kalau dari pasal ini apa Pak yang merugikan profesi? Merugikan misal sekarang
teman-teman yang lulusan sarjana yang sudah berpraktek di pelayanan kesehatan, mereka tidak lagi, kan STR mati, STR tidak bisa hidup lagi. Sementara mereka yang sebelumnya memberikan pelayanan kepada pasien sekarang tidak boleh lagi. Bahkan ada yang downgrade tunjangan fungsional yang sebelumnya diterima, sekarang mereka tidak terima. Dan ini jumlahnya cukup banyak. Itu Karena kendala karena undang-undang itu bisa kan ada pasal dengan bahwa STR tidak bisa sementara tidak diberikan. Saya kira sama dengan yang tadi sama Pak Budi. Ya. Sarjana pada sementara vokasi tidak bisa mendapatkan STR karena tidak sesuai dengan tingkat pendidikannya tadi ya, yang berarti ya. Jenis pendidikan. Ya, apa yang disampaikan oleh Persagi dan Pavi tadi oleh saya, itu keduanya adalah sebagai saksi atau sering disebut sebagai saksi fakta. Jadi apa yang kami alami, kami dengar, dan kami ketahui langsung, itu saja Pak. Dan Pavi, sama halnya dengan Persagi juga sudah beberapa kali diundang. Jadi saya sudah jelaskan mendapat undangan resmi dari Badan Legislasi DPR, dari Panja Komisi 9, dan dari Dirjen Nakes. Namun dalam arti meaningful participation, yaitu didengar pendapatnya, lalu dipertimbangkan dan direspon, itu sama sekali tidak terjadi. Jadi hanya menyampaikan masukan, pandangan, dicatat saja. Nah, apa hasil catatannya? Kami tidak pernah tahu. Sampai munculnya, sampai diundangannya undang-undang tersebut. Nah, dari 3 anggota PAVI, tenaga teknis farmasian, sarjana farmasi, ahli media, dan analis farmasi, ada terdampak langsung dan konkret, yaitu TTK, sarjana farmasi. Itu jumlahnya kurang lebih 12 ribuan. Sama seperti halnya dengan Persagi, mereka ada yang sebagai PNS. Bagaimana statusnya, tunjangannya, dan sebagainya. Sementara itu, undang-undang ini dalam ketentuan peralihannya sama sekali tidak menyebutkan itu. Nah, ini tidak ada pasal transisional. Padahal itu adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika ada hukum lama digantikan oleh hukum baru, mestinya ada masa transisi di tengahnya itu. Nah, ini tidak ada. Yang justru keluar adalah surat edaran. Yang itu adalah bukan jenis peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011. Mungkin itu dari saya. Dan mestinya kan kalau undang-undang masih di judicial review, harusnya tidak bisa diberlakukan dulu. Semua itu harus berhenti sampai dengan diputuskan oleh MK. Karena nanti kan setelah undang-undang ada peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Kesehatan. Nah, harusnya kan tadi betul masa transisi harus ada. Tadi kalau Pak Budi menyampaikan ada 12.000 yang terdampak, dari Persagi ada hampir sama jumlah segitu. Bahkan yang terdampak langsung sekarang banyak. Bahkan stafnya Kemenkes yang di RSCM, yang STR mati, itu sudah tidak boleh lagi memegang pasien. Dan tunjangan fungsional dihentikan dulu. Dan ini kan kasihan. Nah, ini tiap hari terus berkembang terus dari daerah. Kami dapat ya sedang tangisan dari daerah lah bagaimana ini. Cukup. Terima kasih ya.